Bab 1177 Hadiah dari Pangeran. Terima kasih hadiah dari senior. Di lubang hitam ruang hampa, Harley membungkuk hormat ke arah depan, yang tidak terlihat apapun. Dia memberi hormat kepada senior dari suku Sian itu karena dia telah memberinya sebuah hadiah yang melintasi zaman, dan hadiah ciptaan seperti ini adalah sesuatu yang cukup langka untuk ditemui. Setelah menerima hadiah, Harley berbalik dan pergi. Dengan setetes darah abadi bergabung ke tubuhnya, Harley merasa penuh energi dan darah di tubuh. Tentunya, karena ini adalah darah abadi dari suku Sian, jadi mata keabadian juga secara alami mendapatkan banyak keuntungan, dan Harley bisa dengan jelas merasa bahwa mata keabadiannya telah menjadi lebih kuat. Setelah kembali ke tempat Gracie Suzaku melalui kesengsaraan lagi, Harley berhenti di kejauhan. Gracie Suzaku telah kehilangan wujud manusianya. 5. Kesengsaraan surgawi dan manusia menyiksanya hingga tubuhnya dipenuhi luka. Harley juga duduk bersila. Dia telah menerobos 6 alam berturut-turut, jadi dia perlu waktu untuk memperteguhkannya. Lubang hitam ruang hampa gelap seperti biasanya, dan hanya wilayah kecil mereka berada yang diterangi oleh manik-manik spiritual yang tak terhitung jumlahnya. 3 hari berlalu diam-diam. Pada hari ini, Harley akhirnya bangkit dan keluar dari lubang hitam ruang hampa. Pups. Tepat ketika Harley muncul, dia mendengar Wincenmu memuntahkan seteguk anggur ke jarak yang sangat jauh. Puncak level langit. Wincenmu memandang Harley dengan tatapan heran dan kaget. Harley baru saja masuk tidak lama, tapi dia sudah menerobos 6 alam kecil berturut-turut. Apakah dia telah membuat kecurangan? Melihat ekspresi terkejut Wincenmu, Harley hanya mengangkat bahunya dengan senyum di wajah. Kejutan Wincenmu berubah menjadi desahan. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada Harley, tatapannya bahkan berubah, seolah-olah dia sedang melihat seekor monster. Dia telah hidup selama hampir 3000 tahun, dan dia juga telah melihat orang dengan bakat yang luar biasa, tapi dia benar-benar tidak pernah melihat orang yang luar biasa hingga titik seperti ini. Senior, apakah kamu punya peta langit berbintang? Harley duduk, lalu menatap Wincenmu dengan ekspresi penuh harap. Suzaku kurnya, tapi aku tidak punya. Wincenmu juga duduk dan menyerahkan sebuah guci anggur kepada Harley. Peta langit berbintang adalah benda yang sangat berharga. Tidak semua orang memilikinya. Tapi jika kamu ingin bertanya tentang peta langit berbintang, Raja Kembar Qinglong memiliki yang lebih besar, karena mereka telah merebut lebih banyak di masa lalu. Merebut? Tanya Harley sambil mengangkat alis. Dulu ada seorang orang suci di domain bintang Tianyuan, dan setelah dia memurnikan kekuatan Dao, dia mengubur dirinya di langit berbintang, sementara harta yang dia peroleh dalam hidupnya juga tersebar ke langit berbintang. Dan di antara harta karun itu ada gulungan peta langit berbintang. Wincenmu mengelus janggutnya dan menceritakan peristiwa masa lalu yang agak kuno. Darah malam itu menodai wilayah langit berbintang ini. Ada begitu banyak orang dari domain bintang Tianyuan yang berpartisipasi dalam pertarungan. Dan pada saat itu Suzaku dan Raja Kembar Qinglong telah menyita peta langit berbintang. Namun sayangnya, semua peta mereka tidak lengkap. Kenapa aku tidak menemui kesempatan baik seperti ini? Bisik Harley sambil menyentuh dagunya. Bagaimana keadaan Suzaku? Kata Wincenmu setelah meminum seteguk anggur. Dia masih melalui kesengsaan, dan penampilannya sangat mengerikan, jawab Harley. Apakah dia ada memberitahumu keinginan terakhirnya? Wincenmu memandang Harley dengan penuh minat, misalnya, carikan istri untukmu. Tidak, Harley hanya fokus minum dari guci anggur di tangannya. Hal seperti pernikahan adalah hal yang sulit dijelaskan, dan itu akan datang begitu saatnya datang. Sementara untuk dia dan Manda, dia mengaku bahwa mereka berdua tidak memiliki kemungkinan menjadi suami istri. Wincenmu tidak berkata apa-apa,
hanya tersenyum lembut dan menatap langit ilusi kekosongan lagi. Ketika malam tiba, Harley pergi ke lubang hitam ruang hampa lagi. Dia menjaga Gracie Suzaku selama 3 hari lagi, sembari memperkuat formasi. Lalu setelah itu dia mengerahkan banyak tubuh bayangan lagi. Baru pada akhirnya dia kembali ke surga ke-8 dengan hati lega. Ada yang datang berkunjung lagi. Tepat saat Harley melangkah ke Mansion Peel, Manda muncul. "Bawa hadiah atau tidak?" tanya Harley dengan suara canda. "Tentunya ada," Manda tersenyum. "Hadiah dari pangeran tertua tentu saja tidak boleh disebandingkan dengan yang diberikan orang biasa." "Orang yang datang adalah pangeran tertua?" tanya Harley sambil mengangkat alisnya. "Dalam 3 hari terakhir, dia datang ke sini 7 atau 8 kali, kata Manda, dan dia tidak lupa memberi isyarat kepada Harley untuk melihat ke aula besar Peel Mansion. Aku akan pergi menemuinya." Harley memutar lehernya lalu melangkah maju, dan datang ke aula Mansion Peel. Harley segera melihat seorang pemuda yang berpakaian naga sisik berwarna emas ungu, dengan rambut hitam seperti air terjun dan mata seperti bintang, bisa dikatakan sangat tampan dan tubuhnya sangat kuat. Orang ini adalah pejuang kebanggaan yang langka di keluarga Suzaku. Pangeran tertua sangat punya minat, Harley berkata santai, lalu dia menemukan tempat duduk yang nyaman, dan menatap pangeran tertua dengan penuh minat. Meskipun garis keturunan burung merah dari pangeran tertua tidak semuni Yunandisie, tetapi juga sangat mendominasi, setidaknya jauh lebih kuat dari Manda, dan energi serta darahnya berkembang sangat kuat. Malvin memberi hormat pada pemimpin mansion. Sang tetua memberi hormat. "Kamu dan aku tidak perlu banyak sopan santun, katakan aja apa tujuanmu." Harley melambaikan tangannya dengan santai. Ekspresi pangeran tertua menjadi sedikit muram karena sikap Harley, tetapi karena identitas spesial dari Harley, dia tetap tersenyum dan mengeluarkan sebuah kotak giok dari lengan bajunya. "Dulu, aku Malvin, yang memiliki penghilatan buruk, sehingga aku menyebabkan pertengkaran yang seharusnya tidak boleh ada. Jadi hadiah kecil ini bukanlah hadiah yang berat, harap pemimpin mansion bisa menerimanya." Harley tersenyum santai dan tidak berbicara, tetapi masih menerima kotak giok itu dari pangeran tertua. Hadiah yang diberikan gratis, kenapa tidak menerimanya? Harley membuka kotak itu. Lalu dia melihat cahaya keemasan memancar kemana-mana, dan bahkan Harley pun merasa matanya menjadi kabur karena cahaya dari benda di dalam, yaitu karena harta karun di dalam kotak giok terlalu menyilaukan, seperti bintang yang terang. Wow! Harley menggosok matanya, dan setelah dia menggunakan kekuatan Dao untuk melindungi matanya, baru dia melihat lagi, dan hanya melihat ada sebuah manik spiritual di dalam kotak giok. Manik ajaib keberuntungan. Kilatan cahaya melintas di mata Harley, seolah dia mengenali benda ini, yang merupakan harta karun yang menjaga platform spiritual lautan kesadaran, bukanlah harta karun biasa. Setelah menarik kembali tatapan, Harley perlahan menutup kotak giok dan tersenyum pada pangeran tertua. "Pangeran tertua memberiku harta yang begitu berharga, pasti tidak sesederhana karena pertengkaran kita sebelumnya, kan? Lebih baik pangeran tertua katakan saja apa tujuan sebenarnyamu." Pemimpin mansion sangat lugas. Pangeran tertua tertawa, "Kalau begitu, Malvin akan berbicara terus terang. Keluarga Suzaku akan memilih Master Suci beberapa hari kemudian, tapi aku tidak tahu siapa yang akan didukung oleh pemimpin mansion. Tentunya hanya orang berkemampuan yang bisa menempati tempat ini." Harley berkata ringan, "Aku hanya seorang pemimpin mansion dari Mansion Peel, jadi aku pun tidak punya hak untuk berbicara tentang mendukung siapa, dan kamu harus bertanya kepada leluhur kalian tentang ini, dia akan memberimu jawaban." Ketika mendengar kata-kata Harley, sebuah kilatan dingin terlintas di mata pangeran tertua secara diam-diam. Apa yang dibicarakan Harley dengannya jelas omong kosong.
Dia bahkan telah memberinya sebuah manik ajaib keberuntungan, tapi Harley Ye malah menjawabnya seperti ini. Pangeran tertua, jika tidak ada masalah lain, kembali saja, kata Harley Ye sambil menggeliat. Kalau begitu, Malvin akan datang lain hari. Meskipun pangeran tertua marah di dalam hatinya, tapi dia masih tersenyum di wajah. Dia berbalik untuk pergi, dan tinju di lengan bajunya mengepal. Dia bahkan memiliki keinginan untuk membunuh. Melihat sosok punggung pangeran tertua yang pergi, Harley Ye tersenyum dingin dulu. Mereka menggertak orang-orang di sekitarnya, dan kemudian bahkan mengirim orang untuk mengejar dan membunuhnya. Dia sudah bisa dikatakan sangat baik hati karena dia tidak menamparnya sampai mati, tapi orang ini bahkan masih ingin dia mendukungnya naik ke posisi tinggi. Berpikir cukup indah. Ketika sosok pangeran tertua menghilang, Harley Ye sekali lagi mengeluarkan manik ajaib keberuntungan. Memang, seperti yang dikatakan Manda, harta yang diberikan pangeran memang luar biasa. Harta yang menjaga platform spiritual lautan kesadaran memang merupakan harta karun. Harley Ye tidak meninggalkan aula, hanya menyilangkan kaki sambil minum sedikit anggur dan menyenandungkan sedikit lagu, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang, dan sangat yakin orang itu akan datang malam ini. Benar saja, setelah 1/4 jam, ada seseorang lagi yang datang berkunjung, yang merupakan pangeran kedua dari keluarga Suzaku. Sama seperti pangeran tertua, pangeran kedua juga cukup murah hati. Hadiah yang dia berikan adalah sebuah pedang suci yang terbuat dari emas abadi, yang nilainya tidak beda jauh dari manik ajaib keberuntungan. Harley Ye tentunya tidak pernah menolak hadiah, karena pihak lain telah memberikannya secara gratis. Mengapa dia tidak menerimanya? Setelah pangeran kedua, masih ada orang yang datang. Mereka semua adalah pangeran dari keluarga Suzaku, dan tidak ada satupun dari mereka yang datang dengan tangan kosong. Memang benar adalah saudara, bahkan kata-kata yang mereka katakan pun persis sama. Dan Harley Ye juga berakting di wajah. Mereka datang untuk memberikan hadiah, meskipun dia menyimpannya, tapi dia hanya terus menjawab dengan omong kosong. Dia tidak akan membicarakan yang serius dengan mereka, yang membuat pangeran tertua hampir menghempaskan meja ketika melihatnya seperti ini. Harley Ye tahu bahwa 8 pangeran besar masih akan datang, dan mereka tetap tidak akan datang dengan tangan kosong. Dalam hal ini, Harley Ye sangat mengerti. Dia adalah pemimpin Mansion Pil dan mengendalikan lebih dari 30.000 master pemurnian pil di kota Youdu. Kemuliaan statusnya bahkan lebih tinggi daripada Kuyue di masa lalu. Jika mereka bisa mendapat dukungan dari Mansion Pil-nya, tidak mungkin mereka tidak bisa naik ke posisi yang mereka inginkan. Itu semua harus disalahkan pada posisi Master Suci keluarga Suzaku yang terlalu menggoda, sehingga kekuasaan tertinggi itu membuat mereka tidak berani tidak berhati-hati. Namun, mereka tahu bahwa di Mansion Pil ini, sebenarnya masih ada pangeran lain, yaitu Adam Suzaku, yang menguasai satu generasi di masa lalu, yang tepat punya modal kuat yang bisa bersaing secara langsung dengan mereka. Tapi tentu saja, Harley Ye tidak akan mengatakan ini pada mereka, karena dia masih menunggu untuk menerima hadiah. Bersambung. Bab 1178 Kelahiran Kembali. Selama beberapa hari berturut-turut, Harley Ye tidak keluar dari Mansion Pil, tapi dengan rajin mengajari Manda dan Emma Mu teknik pembuatan pil. Sementara 8 pangeran besar juga cukup patuh, mereka hampir datang setiap hari, dan tidak pernah tidak membawa hadiah setiap mereka datang. Tak heran 8 pangeran besar begitu serius dalam hal ini. Dari segi kekuatan, mereka mengaku tidak kalah dari pihak lain,
mereka hanya takut pangeran lain akan mendapatkan dukungan kuat seperti Harley Ye, yang memiliki hak yang cukup besar untuk berbicara. Jadi karena setiap orang ingin merekrut Harley Ye, kondisinya menjadi seperti sekarang. Pada suatu malam hari di mana tidak ada seorang pun, pangeran terakhir yang berkunjung berjalan keluar dari gunung spiritual Mansion Peel. Setelah pangeran itu pergi, Harley Ye meninggalkan Mansion Peel dan datang ke surga ke-9. Winchenmu masih menjaga di hutan bambu, dan ketika dia melihat Harley Ye datang, dia mengelus janggutnya sendiri dan tersenyum. Kudengar banyak orang yang memberimu hadiah akhir-akhir ini, terutama 8 pangeran besar itu. Kenapa aku tidak menerimanya jika hadiahnya gratis? Harley Ye menyeringai. Jika mereka mengetahui bahwa Adam Suzaku telah pulih, dan kamu juga sepenuhnya mendukung Adam Suzaku, mereka entah apakah akan memuntahkan darah di tempat karena kemarahan. Winchenmu mendesah sambil tertawa. Aku tidak memaksa mereka untuk memberiku hadiah. Harley Ye menyentuh rambutnya, dan berkata dengan sadar, mereka yang secara paksa memberikan hadiah padaku. Sepertinya bocah-bocah ini juga mulai cemas. Winchenmu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, atau mungkin mereka telah menghabiskan banyak usaha. Mereka tidak hanya mencoba merekrutmu, tetapi juga mencoba merekrut 9 keluarga besar dan yak lainnya. Bukan aku yang meremehkan 8 pangeran besar. Harley Ye tersenyum santai, tapi bahkan jika tanpa dukunganku, Adam Suzaku juga tetap dapat naik ke tahta. Dalam hal keberanian, bakat, dan potensi masa depan, Adam Suzaku memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengalahkan mereka, dan keluarga Suzaku di masa depan juga pasti akan dipimpin oleh Adam Suzaku. Meskipun seperti itu, tapi, kata Winchenmu, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berdiri dan menatap ke suatu tempat dengan matanya sedikit menyipit. Apa yang terjadi? Harley Ye juga bangkit. Ada 2 orang yang tidak mudah diprovokasi telah datang. Winchenmu segera mengayunkan lengan bajunya dan mengeluarkan tirai air ajaib yang bisa mengawasi seluruh bintang Suzaku. Ada 2 sosok yang datang bersamaan dari tirai air ajaib dan mendarat di bintang Suzaku. Raja Kembar Qinglong, kata Harley Ye sambil mengerutkan kening. Orang yang datang tidak berniat baik, kata Winchenmu dengan ekspresi mendalam. Jangan-jangan dia telah mengetahui berita tentang leluhur dari. Tetapi, melalui kesengsaraan. Penglihatan melalui kesengsaraan telah disembunyikan oleh lubang hitam ruang hampa, jadi tidak mungkin mereka berdua bisa melihatnya. Winchenmu mengerutkan kening, dan merenung, kemungkinan besar mereka telah menghitung waktu. Mereka telah berperang melawan Suzaku lebih dari sekali, dan bahkan lebih mengenal Suzaku dariku. Mungkin mereka telah menghitung waktunya dan mengetahui bahwa Suzaku akan melalui kesengsaraan dekat-dekat ini. Kalau begitu, mereka juga tidak yakin bahwa leluhur Suzaku sedang melalui kesengsaraan, kan? Harley Ye berkata, kali ini mereka berdua datang ke sini seharusnya untuk melihat keadaan Suzaku. Menurutmu, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Winchenmu memandang Harley Ye. Seperti yang aku katakan sebelumnya, semuanya berjalan seperti biasa, dan tidak perlu mempedulikan mereka. Pertempuran pasukan adalah metode tingkat rendah, dan pertempuran mentalis adalah metode tingkat tinggi. Winchenmu tersenyum, dia menjepit jarinya dan mengeluarkan sebuah batu dewa, lalu mentransmisikan suara ke daerah kota keluarga Suan. Tidak buka formasi batasan wilayah. Tak lama kemudian terdengar suara kaget dari pihak keluarga Suan, itu adalah 2 master alam suci semu. Apakah kalian kira master alam suci semu dari bintang Suzaku begitu lemah? Tanya Winchenmu dengan suara mendalam. Benar juga, keluarga Suan tersenyum, dan kemudian meneruskan perintah, dengan tanpa tekanan sama sekali.
Apa yang akan terjadi nanti jika membiarkan mereka tahu bahwa Suzaku sedang melalui kesengsaraan, dan apakah dia akan menangis ketika tahu bahwa di kota Youdu hanya ada Winchen Mu, seorang master alam suci semu. Di luar daerah kota keluarga Suan, Raja Naga Langit dan Raja Naga Bumi dari bintang Qinglong sudah berhenti, dan mereka menatap ke depan dengan mata sedikit menyipit. Bahkan formasi batas wilayah pun belum dibuka. Raja Naga Bumi mengerutkan alisnya dan tatapannya semakin dalam. Sementara untuk Raja Naga Langit, malah secara tanpa sadar melihat ke sekeliling. Entah kenapa, ketika melihat pertahanan lemah kota keluarga Suan, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk, dan dia selalu merasa bahwa ada dua pasang mata dingin yang menatap mereka di dunia yang gelap ini. Agak aneh, Raja Naga Bumi berkata dengan suara mendalam, dan punggungnya juga terasa sedikit dingin. Setelah bertambahnya satu master alam suci semu, mereka benar-benar tidak ketakutan sama sekali. Raja Naga Langit tertawa dingin, ekspresinya suram. Jika ini di masa lalu melihat kita semua datang, Gresi Suzaku kemungkinan besar sudah menyerang keluar. Memangnya apa yang berubah dengan bertambahnya satu master alam suci semu? Raja Naga Bumi tersenyum dingin. Tunggu dia dalam proses melalui kesengsaraan, kita akan membiarkannya jatuh ke bencana yang tak dapat pulih. Apakah kamu telah menghitung waktu kedatangan 5 kesengsaraan surgawi dan manusia dengan tepat? Tanya Raja Naga Langit sambil melirik Raja Naga Bumi. Aku tidak tahu waktu yang tepat, Raja Naga Bumi berkata dengan tenang, tetapi aku dapat yakin bahwa dalam waktu dekat, dia pasti akan melalui kesengsaraan, dan begitu elemen usianya habis, dia tidak akan memiliki jalan mundur lagi, dan dia akan mati jika dia tidak berhasil melalui kesengsaraan. Kalau begitu, ayo mundur dulu. Mengapa tidak membiarkanku menyerang dulu untuk menyelidiki kebenaran? Raja Naga Bumi menjilat lidah merahnya. Jangan gegabah. Raja Naga Langit dengan dingin menegur, jika kita memaksa Suzaku sampai pada titik kecemasan, dia akan menjadi gila, dan jika dia mencoba berjuang untuk hidupnya, itu akan cukup untuk menyeret salah satu dari kita ke kematiannya bersamanya. Kita punya menunggu selama ratusan tahun, kita sama sekali tidak perlu khawatir tentang hari-hari ini. Sambil berkata, Raja Naga Langit pertama berbalik. Raja Naga Bumi mendengus dingin, melirik daerah kota keluarga Suan untuk terakhir kalinya, dan kemudian menghilang di antara langit dan bumi. Melihat keduanya pergi, Winchen Mu dan Harley Ye dari surga ke-9 di kota Youdu menghela napas lega. Begitu dua raja itu menyerang secara langsung, kota Youdu yang hanya tersisa seorang master alam suci semi entah akan mengalami berapa banyak pengorbanan. Bukan cara yang baik untuk terus seperti ini, Winchen Mu berkata dengan khawatir. Aku dapat merasakan bahwa tidak hanya bintang Qinglong yang mengawasi bintang Suzaku, tetapi juga banyak planet purba lainnya, dan banyak dari mereka adalah alam suci semu. Kemungkinan besar mereka telah mengetahui bahwa Suzaku akan melalui kesengsaraan dalam akhir-akhir ini. Bertahan selama mungkin. Harley Ye berkata tak berdaya, ini adalah solusi terakhir bagi kita sekarang, merupakan solusi yang karena tidak punya solusi lain. Setidaknya sebelum kita melihat penglihatan melalui kesengsaraan leluhur Suzaku, mereka tidak akan bergerak dengan gegabah. Aku harap begitu. Kamu pergi untuk melihat Suzaku dulu, dan aku akan menjaga di sini. Mengerti, jawab Harley Ye, dan kemudian mengerahkan keabadian, lalu berbalik dan berlari ke lubang hitam ruang hampa. Jauhi aku. Tepat setelah masuk ke lubang hitam ruang hampa, Harley Ye mendengar suara lelah Gresi Suzaku. Harley Ye bahkan tidak memikirkannya, dan langsung melarikan diri sejauh ribuan meter, dan kemudian menatap Gresi Suzaku dengan mata menyipit. Dia masih mengalami kesengsaraan, dan wujudnya saat ini cukup menakutkan, seperti mayat yang tidak ditelan sampai habis oleh binatang buas,
sangat kering dan berdarah. Alasan mengapa dia membiarkan Harley Ye menjauhinya adalah karena dia tidak ingin kesengsaraannya menyebar ke Harley Ye. Guntur dan kilat yang menakutkan itu masih bersambaran, sedang menyiksa tubuhnya yang rusak, seolah-olah ingin menelannya sampai habis. Harley Ye berdiri di ribuan meter jauhnya, menyaksikan dengan tenang. Kelangsungan 5 kesengsaraan surgawi dan manusia sangat lama hingga di luar dugaannya. Setelah lebih dari 10 hari, jika Gracie Suzaku masih belum menunjukkan tanda-tanda berubah, dan tetap di keadaan lemah seperti ini, perubahan yang akan terjadi sangatlah banyak. Semoga baik-baik saja. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Harley Ye duduk bersila, mengeluarkan manik ajaib keberuntungan, dan meleburkannya ke dalam lautan kesadaran. Segera, jiwa naga leluhur Pil terbang keluar, dan berputar bersama manik ajaib keberuntungan, sementara manik ajaib keberuntungan menjaga platform dewa. Begitu kedua ini ditambah dengan bejana ilahi zaman keos serta sisa jiwa giok Kaisar, lautan kesadaran dijaga dengan kokoh. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang. Pada hari keempat, Harley Ye yang memejamkan mata tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke Gracie Suzaku yang jaraknya ribuan meter darinya. Aura Suzaku menjadi sangat lesu, dan roh sejatinya juga sangat layu. Api roh sejati sangat lemah sehingga ada kemungkinan kehancuran setiap saat, dan Harley Ye bahkan tidak menemukan setetes darah pun dari tubuhnya. Tubuhnya menjadi seperti mayat mumi yang sudah lapuk, sangat lemah, bahkan angin musim semi pun bisa meniupnya kemana saja. Harley Ye menahan napas dan memperhatikan dengan seksama. Setiap hal akan mengalami perubahan begitu mencapai titik ekstrim. Tubuh Gracie Suzaku tepat dalam keadaan seperti ini saat ini, dan semua poin dari tubuhnya telah melemah hingga ekstrim, seperti orang mati. Setelah ini barulah transformasi nyata, yaitu akan mengalami kelahiran kembali dari kesengsaraan. Benar saja, tidak sampai 15 menit, tubuh kering Gracie Suzaku retak, dan cahaya abadi meluap dari tubuhnya. Kulit wajahnya yang tua terkupas perlahan, kemudian kulit serta tulang yang baru melahirkan kembali, menjadi kilat dan menyilaukan. Pada saat ini, dia seperti kayu mati setelah musim dingin, melahirkan tunas yang lembut, dan semua makhluk hidup pulih kembali. Bersambung.